Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran awal sebesar 100 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan kembar Barongbong di tahun anggaran 2027. Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, usai rapat koordinasi bersama pemerintah Kota Makassar pada Selasa 26 Mei, mengatakan Pemprov sudah mengalokasikan anggaran awal untuk memulai pembangunan fisik jembatan. Menurutnya, anggaran tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah provinsi untuk melanjutkan proyek strategis tersebut. Saat ini pihaknya fokus pada penguatan administrasi dan proses redesain pembangunan jembatan. Sebelumnya, Dinas Bina Marga Sulsel telah mengajukan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada pemerintah Kota Makassar. Permohonan itu diajukan sebagai bagian awal penyusunan detail engineering design, namun mekanisme tersebut dinilai belum memungkinkan untuk dijalankan sehingga dibahas alternatif solusi lain. Salah satunya melalui SPJM dari Kepala Daerah selaku Wali Kota. SPJM tersebut dibutuhkan sebagai penguatan legalitas dan akuntabilitas untuk melanjutkan proses redesain proyek. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin menegaskan pembangunan jembatan Kembar Barongbong menjadi proyek penting untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan selatan Makassar. Ia menyebut kawasan Barongbong merupakan salah satu bottleneck atau titik penyempitan arus kendaraan yang cukup parah pada jam sibuk. Pemkot Makassar juga menargetkan proses pembebasan lahan rampung pada Juni 2026. Munafri memastikan seluruh lahan yang dibutuhkan akan berada dalam kondisi clear and clean sebelum pembangunan fisik dimulai, seperti penyediaan lahan baik di sisi kawasan KMTD maupun wilayah Barongbong saat ini terus berjalan melalui dinas teknis terkait. Bisa dilakukan secara berkala untuk memastikan progresnya setiap hari sudah sampai di mana untuk mengawal benar-benar proses pembangunan ini bisa berjalan baik. Karena itu saya menganggap bahwa diturunkan ke tahapan teknis untuk melakukan alur administrasi yang ada untuk memastikan bahwa tanggung jawab masing-masing pihak sudah dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Pada itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk bersama-sama dalam rangka proses pembangunan jembatan ini, dan selebihnya seluruh aspek teknis akan kita bahas secara teknis. Aspek administrasi akan dibahas secara administrasi. Yang lebih penting daripada semua itu bahwa proses-proses penguatan di dalam rangka pengawasan ini menjadi hal yang sangat penting supaya alur ini benar-benar bisa on schedule dan bisa berjalan sesuai dengan perencanaannya. Barangkali itu dalam proses pengadaan lahan ini, setelah kita inventarisasi dari hasil kunjungan lapangan, penguasaan fisik di atasnya ada 3 orang yang terdampak, yaitu yang pertama Ibu Jasmani Agi dengan luas tanah berdampak 100 meter persegi, di mana seluruh tanah dan bangunan yang ada di tanah tersebut. Kemudian Ibu Rabaya dengan luas tanah 45 meter persegi, itu mengambil sebagian teras dan halaman rumah. Dan yang terakhir Pak Letkol Ansal dengan luas tanah terdampak 520 meter persegi, sebagian tanahnya saja, namun yang bersangkutan itu sudah memiliki sertifikat. Kalau yang 2 ini, Jasmani Agi ini dalam bentuk surat pengembangan hak tetapi menguasai fisik. Kemudian yang terakhir Ibu Rabaya itu memiliki tanah redistribusi SK, tanah redistribusi tahun 64, dan secara turun-temurun mereka berada di atasnya menguasai lahan dimaksud. Itu proses-proses yang telah sementara ini kami laksanakan. Mudah-mudahan kalau tidak dalam sesuai dengan perencanaan awal kita, paling lambat itu awal Juli, akhir Juni. Tetapi sekarang ini kan dalam proses-proses inilah yang kita berharap nanti legalitas dan historisitas kepemilikan serta ahli waris yang ada dari 3 calon penerima ini itu yang sementara dibahas, kan lagi dibahas saat ini. Bu, awal Juni
akhir Juni atau awal Juli itu targetnya sudah selesai pembebasan lahannya. Kita target di situ, tapi yang proses-proses ini kan masih sementara berproses di dalam apakah ketiga orang yang mengaku yang memang menguasai lahan memiliki alas hak legalitas, karena di antara tiga ini ada yang bersertifikat, ada yang tanah riedis, ada yang penguasaan fisik. Nah, itulah yang sementara dibahas dengan tim ahli hukum, dengan pihak dari Kejaksaan Negeri APH, dengan kepolisian, BPN, dan bagian hukum Pemkot Makassar. Mudah-mudahan dari proses yang sementara ini berjalan akan didapatkan rekomendasi-rekomendasi untuk ketiga orang calon penerima ini. Di dalam proses pengadaan lahan itu ada beberapa tahapan yang telah kita lalui, yang ada mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran di akhir Desember 2025 itu sudah selesai dimasukkan di dalam APBD dan sudah ditetapkan. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan persiapan, kemudian terakhir ini untuk saat ini kita berada pada tahapan-tahapan persiapan ini terkait dengan penetapan appraisal untuk menghitung nilai ganti rugi tersebut. Namun demikian saat ini kami baru saja selesai rapat untuk tiga calon penerima itu terkait dengan penelusuran, pendalaman dan analisa terhadap kejelasan mengenai legitimasi hukum, dokumen, kedudukan dan kapasitas mereka, apakah berhak untuk dibayar atau tidak, karena kita takutnya bahwa di dalam pengadaan lahan itu jangan sampai kita masuk pada ranah yang dianggap salah bayar, dianggap orang yang tidak berhak. Makanya hari ini kita sudah rapat koordinasi dengan Kapolsek, Polrestabes, mewakili tim dari Polrestabes, tim dari Kejaksaan Negeri, tim dari ahli hukum pertanahan, kemudian dari BPN sendiri, dan tim dari bagian hukum pemerintah Kota Makassar untuk membahas, dan kita berharap bahwa di dalam pembahasan ini ada rekomendasi yang memperkuat kita di dalam melakukan pembajaran terkait legalitas dan historis kepemilikan dari tiga calon priority. Saya bilang priority kan sementara ini banyak juga ada pihak lain yang melakukan gugatan, belum secara hukum tetapi menyampaikan kepada kami melalui persuratan bahwa lahan dimaksud itu merupakan juga lahan yang dianggap mereka juga memiliki hak di situ. Cuman di dalam proses untuk menentukan siapa yang paling berhak tentunya melalui proses-proses di pengadilan. Nah, kita berharap nanti ke depannya kalau memang yang bersangkutan memiliki alas hak yang jelas agar melakukan gugatan, sehingga proses ini tidak terhambat, tetap akan kita laksanakan dengan apalagi proses yang melalui penitipan di pengadilan untuk ganti rugi, yaitu dengan konsinyasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.